Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Rais. Saya mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektronika. Kali ini saya akan menyampaikan teknik untuk berpresentasi yang efektif. Teknik pertama adalah buat pembuka yang menarik. Salah satu cara membuat presentasi yang menarik adalah dengan membuat pembuka yang langsung bisa menarik perhatian audiens. Pembuka yang sukses mengena di benak audiens akan berdampak positif pada respon terhadap keseluruhan presentasimu. Ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan pembuka yang menarik. Misalnya, memulai presentasi dengan icebreaker yang melibatkan audiens sejak menit pertama. Meski begitu, saat merancang pembukaan presentasi, kamu harus tetap memperhatikan siapa audiens yang kamu hadapi. Misalnya, pada presentasi kerja di hadapan atasan, tentu tidak pas bila kamu memulai presentasi dengan lelucon yang berlebihan. Siapkan slide presentasi yang jelas tapi tetap menarik. Saat presentasi, audiens akan memperhatikan slide presentasi yang kamu sampaikan. Itu sebabnya taruh perhatian lebih awal pada materi yang kamu buat dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti tambahkan visual dalam slide presentasi yang kamu buat untuk membuat audiens lebih terkesan. Kebanyakan orang adalah visual learner yang dapat lebih mampu belajar mengingat lewat gambar dibandingkan hanya membaca atau mendengar. Meski demikian, kamu harus ingat bahwa gambar yang digunakan dalam presentasi tidak melulu soal cantik atau menarik mata, tetapi juga harus berhubungan dengan poin penting yang hendak kamu sampaikan. Gunakanlah gambar yang dapat menjelaskan konsep dari inti presentasimu, seperti dengan membuat infografis. Hindari menggunakan terlalu banyak bullet point di dalam slide presentasimu. Pasalnya, bullet point yang terlalu banyak justru akan membuat audiens tidak fokus pada apa yang kamu bicarakan. Untuk mencegah terlalu banyak menggunakan bullet point, gunakan bantuan visual dalam slide presentasi kamu. Jangan terlalu banyak menggunakan transisi yang berlebihan, seperti animasi terbang atau melayang. Audiens bisa jadi akan bosan dan justru mengganggu ketika harus memintamu menahan slide atau kembali ke slide sebelumnya. Kemas penutup dengan tepat. Sama seperti pada pentingnya pembukaan, bagian penutup dalam presentasi juga penting dalam meningkatkan pengalaman dan daya ingat seorang terhadap sebuah presentasi. Itu sebabnya, jangan lupa untuk mengakhiri presentasi dengan ringkasan atau kesimpulan yang bisa menjadi catatan kuat bagi audiens. Siapkan struktur penyampaian yang tepat. Ketika sedang mempersiapkan presentasi, pertimbangkan teknik presentasi yang hendak kamu lakukan. Salah satunya dengan membuat poin-poin yang kamu anggap paling utama dalam keseluruhan presentasi. Pasalnya, pada presentasi yang terbilang kompleks, audiens hanya akan fokus pada beberapa ide kunci saja. Setelah mengetahui poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan, baru kemudian kamu memikirkan struktur penyampaian yang tepat. Pertimbangkan beberapa hal seperti siapa audiens dan pertanyaan apa yang kemungkinan akan kamu hadapi. Identifikasi siapa audiens yang ada sehingga kamu bisa mengetahui gaya bicara dan teknik penyampaian yang sesuai. Lalu, pikirkan kemungkinan pertanyaan yang kamu hadapi. Bila perlu, susun ulang bahan presentasi sehingga menurutmu dapat memudahkan penjelasan terkait kemungkinan pertanyaan yang akan kamu hadapi. Melakukan storytelling. Penyampaian presentasi dengan cara storytelling atau menceritakan sesuatu lebih disukai oleh audiens ketimbang presentasi biasa. Pasalnya, lewat penyampaian secara storytelling, membuat audiens memperhatikan dan mampu mengingat banyak hal. Kemungkinan mereka akan terlibat dalam cerita yang kamu bangun. Namun jangan terlalu panjang. Kamu juga bisa menggunakan model storytelling ini di awal presentasi saja untuk meningkatkan perhatian audiens. Mulailah dengan menceritakan suatu tokoh berdasarkan data yang kamu punya. Namun, pastikan juga agar kamu bisa membedakan data dari storytelling tersebut dengan data yang harus diubah dan data yang tidak dapat diubah agar storytelling tersebut sejalan dengan data-data yang ada di dalam presentasimu. Libatkan audiens.
Jangan ragu untuk melibatkan audiens saat menyampaikan presentasi. Alih-alih hanya terpaku pada layar presentasi, cobalah untuk melibatkan peserta pada presentasi. Salah satu cara seperti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada audiens yang dapat menumbuhkan minat pada topik pembahasan presentasimu. Perhatikan suara dan bahasa tubuh. Meskipun saat presentasi kamu akan mengandalkan banyak bantuan materi visual untuk menarik perhatian audiens, bukan berarti kamu melupakan pentingnya cara berbicara yang efektif dan bahasa tubuh yang tepat. Pastikan untuk menjaga kecepatan saat berbicara dan gunakan nada suara yang berbeda untuk menekankan poin-poin yang penting dan menarik perhatian audiens. Perhatikan pula bagaimana bahasa tubuh kamu selama presentasi, sebab bahasa tubuh akan sangat mempengaruhi bagaimana pesan yang kamu sampaikan. Hindari menyilangkan lengan di dada, memasukkan tangan di saku belakang atau mondar-mandir di atas panggung. Buatlah gerakan yang lebih terbuka, percaya diri, dan alami selama kamu presentasi. Jadilah diri sendiri. Saat melakukan presentasi, cobalah untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Terlalu fokus ingin memberikan kesan yang bukan diri kamu yang asli justru bisa mengacaukan presentasimu. Jangan pula terjebak dalam rasa takut yang membuat kesalahan saat presentasi. Rasa takut itu justru dapat membuatmu merasa gugup ketika presentasi. Lagi pula, jikalau terjadi kesalahan, yang perlu kamu lakukan hanyalah mengatasinya dengan tepat dan tenang. Akui kesalahan yang kamu lakukan dan lanjutkan presentasi seperti biasa. Lakukan banyak latihan sebelum presentasi. Tidak semua orang memiliki bakat alami untuk berbicara di depan umum. Hal itu cukup normal, mengingat jarang sekali individu berbicara ke audiens yang besar dan melakukan presentasi dengan sempurna tanpa adanya persiapan dan penelitian terlebih dahulu. Bahkan, pembicara yang baik menghabiskan waktu beberapa bulan untuk menyiapkan pidatonya. Sama seperti keterampilan lainnya, public speaking yang baik membutuhkan latihan. Teknik presentasi ini bisa kamu lakukan dengan berlatih di depan cermin atau membuat catatan saat akan melakukan presentasi. Semakin sering latihan, dijamin presentasi kamu akan semakin lebih sempurna. Tetap energik. Meskipun kamu tidak menyadarinya, namun sebenarnya audiens dapat merasakan energimu saat presentasi. Apabila kamu berbicara dengan nada datar dan tidak antusias, audiens akan kehilangan ketertarikan. Ketika berbicara dengan audiens, kamu harus bisa mendapatkan perhatian mereka. Salah satunya adalah dengan menjadi energik. Kamu harus menguasai bahan atau topik presentasi yang baik. Kamu juga bisa melakukannya sambil sesekali bergerak atau menggunakan gerakan tangan. Berlatihlah untuk menggunakan intonasi bicara yang nyaman dan dapat diubah sesuai dengan isi konten, tapi tetap profesional. Menggunakan jeda saat presentasi. Rasa gugup saat presentasi merupakan hal yang wajar. Terkadang rasa gugup tersebut akan menyebabkan kamu berbicara terlalu cepat saat presentasi. Hal tersebut pada akhirnya akan membuat kamu terengah-engah, menjadi semakin gugup dan panik. Salah satu tip presentasi yang bisa kamu gunakan adalah pada saat berbicara, jangan takut untuk memperlambat tempo dan memberikan jeda. Menggunakan jeda juga bisa digunakan untuk menekankan poin tertentu dan membuat audiens merasa lebih nyaman saat mendengarkan. Nah, jika kamu merasa kehilangan kendali ketika sedang presentasi, cobalah untuk sedikit memberikan jeda dan tetap tenang. Datang lebih awal. Hal ini terlihat tampak sepele namun sangat penting. Datang terlambat saat presentasi merupakan salah satu kesalahan fatal. Selain itu, kamu juga akan terkesan tidak profesional. Dengan datang lebih awal, kamu bisa menyiapkan diri dan presentasimu terlebih dahulu. Apabila terjadi hal yang tidak terduga seperti macet atau dokumen yang tertinggal, kamu masih memiliki waktu ekstra. Kelebihan lain dari tips presentasi ini adalah
kamu bisa beradaptasi dengan ruangan atau area presentasimu. Melakukan kontak mata dengan audiens. Teknik presentasi lainnya yang harus diingat adalah melakukan kontak mata. Kamu akan memancarkan rasa percaya diri ketika menatap langsung audiens atau lawan bicaramu. Hal ini juga dapat membantumu untuk meyakinkan mereka terhadap sudut pandang atau konten yang sedang kamu presentasikan. Mempertahankan kontak mata yang baik dengan audiens akan membantumu mengendalikan kecepatan saat berbicara, sehingga lebih jelas dan mudah untuk didengarkan. Melakukan kontak mata bisa sangat menegangkan untuk sebagian orang. Karenanya, kamu harus banyak berlatih. Kamu bisa memulai dengan melakukan kontak mata 4-5 detik atau melihat kepala audiens. Memantau waktu presentasi. Berlatih merupakan tips presentasi yang sangat penting. Kenapa? Karena kamu akan mendapatkan banyak manfaat, seperti memastikan bahwa presentasi kamu tidak bertele-tele dan memakan banyak waktu. Saat presentasi, baik di depan klien, investor, atasan, kolega, atau audiens lainnya, kamu harus mempertimbangkan waktu yang kamu gunakan. Itu untuk menghormati audiens dan presenter lainnya. Gunakan waktu yang telah ditentukan dengan baik. Memberikan contoh nyata. Teknik presentasi yang terakhir adalah menyertakan contoh nyata, menggunakan angka, data, grafik, dan gambar pada presentasi yang kamu miliki merupakan hal yang bagus. Namun, kamu harus bisa menghubungkan informasi tersebut dengan nyata dan memberikan konteks, sehingga audiens tidak merasa bosan atau bingung. Memberikan banyak contoh praktis saat presentasi bisa membuat audiens untuk lebih memahami presentasi yang kamu sampaikan. Contoh yang relevan dapat membuat materi presentasi menjadi lebih mudah dicerna oleh audiens. Hal-hal tersebut merupakan ke-15 poin penting yang dapat kamu gunakan untuk meningkatkan efektivitas dari presentasimu. Kenali target audiens agar presentasi yang kamu sampaikan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dengan kemampuan komunikasi yang baik, isi dari presentasi dapat dengan mudah disampaikan. Sehingga lakukan lebih banyak latihan sebelum menyampaikan presentasimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.